Halo semuanya, selamat datang di channel saya. Kali ini saya akan membahas mengenai pemasangan double disc di Honda CB150R. Jadi, apa aja yang dibutuhkan untuk pemasangan double disc? Yang pertama pastinya pelek. Nah, pelek sendiri itu harus support double disc. Untuk spesifikasi pelek nanti akan saya jelaskan di akhir atau di bagian video yang lain. Nah, selain itu, part yang dibutuhkan yang lain ada bottom shock. Untuk bottom shock sendiri saya menggunakan punyanya Ori CB. Di sini ada kodenya, nanti bisa dilihat. Nah, kenapa kita pakai bottom shock yang bagian sebelah kanan? Karena si bottom shock bagian sebelah kanan ini sudah ada pegangan untuk kalipernya. Istilahnya udah ada dudukannya lah. Ini saya dapat bekas punya teman saya, kondisi masih bagus. Belum begitu ada banyak lecet, nggak pernah dipakai katanya. Terus yang kedua pastinya ada cakramnya sendiri. Nah, untuk cakram saya pakai yang ori copotan dari bekas motornya teman saya. Jadi ini copotan ori motor, kondisi juga masih gres, belum nggak ada peyang sama sekali. Ya cuman paling kemakan sedikit lah karena penggunaan. Terus yang terakhir di pemasangan ini ada bagian baut-baut. Nah, penggunaan baut ini saya sarankan menggunakan baut yang ori karena kalau pakai baut yang variasi atau baut-baut biasa nanti biasanya si baut ini lama-lama akan kendu atau alias apa ya? Kok kendu? Ya lama-lama longgar lah kayak gitu. Nah, untuk spesifikasi velgnya berikut ini akan saya jelaskan. Oke, untuk velgnya sendiri saya menggunakan velg dari Verosi yang tipenya Sprint New Cobra yang PNP di CB sama CBR 150. Untuk ukurannya sendiri yang depan ukurannya 3 inch dan sudah support double disc, sedangkan yang belakang ukurannya 4,5 inch. Jadi sebenarnya kemarin tuh discnya harusnya udah kepasang, tapi kendalanya ada di dudukan cakramnya. Bisa dilihat teman-teman bahwa dudukan si cakram sama bottom shock ini jaraknya mepet banget. Jadi kalau misalnya cakramnya dipasang terus bautnya juga dipasang, jaraknya tuh hampir nggak ada. Nah, nanti kalau misalnya kepasang tuh bisa natap si bottom shock. Akhirnya kemarin disaranin sama mekaniknya buat si dudukannya ini dibubut sekitar 2 mili, jadi nanti jaraknya agak mundur sedikit. Nah, tapi sama temanku disarankan yang lain untuk diganjel ring di daerah sini, kalau nggak salah di sini atau di sini gitu. Nah, ganjelnya pakai ini ring, kemarin saya beli di toko baut, ringnya ukuran 17 sama 19 ya, buat jaga-jaga aja sih, tapi untuk ukurannya kurang lebih 2 milian ya, cukup lah. Nah, pemasangan ring itu kenapa? Karena bisa dilihat di sini kan dratnya masih sisa ya. Jadi kalau misalnya diganjel ring kan nanti agak geser dikit. Nah, jadi si jarak antara dudukannya ini sama bottom shocknya ini jadi lumayan agak benggang gitu. Oke, tanpa basa-basi kita langsung aja ke bengkel. Ciao. Ya, ini kita sudah sampai di bengkel dan kondisi motor ketika salah satu shocknya dilepas kayak gini. Nah, ini lagi proses pembongkaran bottom shocknya, beberapa part ada yang dipindahkan. Lalu ini lagi proses pemasangan seal shock dan kawan-kawannya. Setelah seal shocknya kepasang semua, kemudian bottom shocknya dipasang kembali ke pipa shocknya. Nah, ini bagian pemasangan si piringannya. Untuk pemasangan piringannya ditahan dulu dengan baut yang original. Setelah pemasangannya dirasa sudah pas, kemudian baut-baut tersebut dikencangkan. Setelah si cakramnya sudah kepasang, kemudian si shocknya tadi dipasang kembali ke tempat semestinya. Nah, ini penampakannya kalau si bushingnya diganjel sama ring. Ya, ini hasil akhir setelah semuanya dipasang. Dapat dilihat bahwa ini shock kanannya sudah kepasang. Kekurangannya ya estetik ya, ada kode-kodenya di sini sama ada jendol sedikit.
Kemudian kekurangan lain yang kedua yaitu selebornya bisa dipasang, jadi kopong dulu karena jarak antara ini sama ini lebih lebar yang sebelah kiri. Kemudian tadi kendala lain di bagian sini, jadi dratnya cuman dapat dikit banget, terus akhirnya kita grinder di tukang bubut, sekalian diminta tolong dibikinin ini apa ya istilahnya, bushing roda. Nah, bushing rodanya ini ukurannya kurang lebih 3 cm, untuk diameternya kurang lebih sama gitu. Nah, jadi sekian dulu untuk video part 1 untuk pemasangan kaki-kaki double disc dan kawan-kawan. Untuk kaliper, terus baut dan slebor kita lanjut di part berikutnya. Terima kasih telah menonton.